beberapa waktu yang lalu saya sudah mempraktekkan cara menyimpan keong yang baik dan benar, yaitu di tempat disimpan yang teduh, yang kering, yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Dan hari ini saya akan bongkar keong tersebut. Kita lihat bagaimana kondisinya, sehingga teman-teman bisa menilai sendiri apakah metode penyimpanan yang saya lakukan ini cocok untuk teman-teman atau tidak. Beginilah kondisi keong yang sudah saya simpan selama 1 minggu lebih. Kondisinya sangat bagus, masih sangat segar. Memang ada beberapa yang sudah mati, tapi tidak masalah karena secara keseluruhan keong-keong ini masih kondisinya hidup. Dan nanti akan saya kemas untuk saya bawa ke kandang untuk saya berikan untuk bebek dan entok-entok saya. Keong merupakan salah satu sumber protein yang sangat bagus untuk bebek dan entok. Selain itu, keong ini sangat mudah didapat, di mana kita bisa mendapatkannya di sawah, kemudian di sungai-sungai kecil, utamanya saat musim penghujan. Tapi ketika musim kemarau, kita bisa menyimpan stok keong dengan metode penyimpanan yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Dan hari ini saya akan memberikan keong tersebut untuk merangsum pakan entok-entok saya secara langsung. Sebetulnya ada 2 metode di mana keong itu bisa langsung diberikan ke entok dan bebek, atau kemudian keong itu kemudian direbus terlebih dahulu, kemudian dipisahkan antara cangkang dan dagingnya, kemudian daging itu kemudian dicacah dan selanjutnya dicampur dengan bekatul. Untuk metode yang kedua ini, yaitu pencacahan daging keong dan dicampur dengan katul, itu relatif lebih efektif untuk melatih entok yang belum terbiasa makan keong, sehingga entok-entok ini kemudian dengan mudah makan campuran antara keong dan bekatul. Nah, harapannya setelah asupan keong atau asupan protein ini didapat oleh entok, maka kemudian tingkat pertumbuhan entok akan menjadi lebih baik, tingkat produksi telur entok akan menjadi lebih meningkat begitu, sehingga kita tidak tergantung dengan pakan pabrikan, konsentrat pabrikan. Selama sumber daya alam kita itu melimpah dan bisa kita manfaatkan, tidak ada salahnya jika kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, sehingga peternak yang ada di Indonesia tidak selalu tergantung dengan pakan pabrikan, meskipun dalam proses pengolahannya membutuhkan sedikit effort atau waktu, tenaga untuk mengolah bahan-bahan alam itu menjadi pakan alternatif. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
memanfaatkan sumber daya alam yang ada, petani akan lebih mandiri. Petani akan lebih bisa mengekspor kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Kemandirian peternak, kemandirian para peternak entok ini nanti akan membawa ketangguhan di mana ketika goncangan ekonomi itu ada, misalkan terjadi krisis atau kemudian nilai dolar itu meningkat, maka petani atau peternak mentok itu relatif tidak akan tergoyah, tidak akan terpengaruh begitu atau tidak terdampak. Berbeda dengan para peternak yang mengandalkan pakan pabrik, di mana pakan pabrik itu sangat tergantung dengan kurs dolar. Karena beberapa komoditas itu harus mengimpor dari luar negeri, sehingga ketika dolar naik atau terjadi pergolakan ekonomi atau krisis ekonomi, maka harga pakan akan relatif naik. Nah, dengan menggunakan pakan alternatif, petani lebih mandiri di mana dia tidak akan terpengaruh terhadap kondisi sosial politik. Harga pakan pun relatif lebih murah dan stabil begitu. Sehingga saya menyarankan agar para peternak tetap mengandalkan pakan alternatif, semisal kayak pohon pisang, kemudian daun pisang, kemudian rumput odot dan lain-lain, sehingga peternak akan lebih mandiri, lebih untung dengan mengandalkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Mungkin itu video dari saya sementara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.